Halo, selamat sore Rizky. Iya, selamat sore Kak. Baik, gimana kabarnya? Baik Kak, baik Oke, juga. eh, Rizky, saya ingin minta tolong ke Kak Rizky untuk sharing-sharing pengalamannya, boleh? Iya Kak, boleh banget. Oke, baik. Kak Rizky itu pernah ikut International Biology Olympiad Challenge ya, yang online ya, benar? Iya Kak, benar. Nah, oke. Kurang lebih sih saya ingin tanya sedikit terkait dengan pengalaman dan perjalanan kakak dari awal pertama kali terpilih dari tim sekolah ya hingga kemudian mewakili sekolah di kota, kemudian provinsi, nasional dan hingga akhirnya bisa terpilih mewakili Indonesia di ajang internasional. Kira-kira seperti itu. Boleh ya Kak Rizky ya? Iya Kak. Oke, baik. Kak Rizky ketika mengetahui pertama kali kalau Kak Rizky terpilih sebagai tim sekolah, itu apa yang kakak lakukan? Persiapan apa yang kakak lakukan? Apakah langsung senang-senang atau belajar atau gimana Kak Rizky? Eh, Sebenarnya kalau waktu pemilihan sekolah itu di angkatan saya itu ada kayak kelas olim gitu, di mana seleksinya itu agak lucu juga sih. Jadi seleksinya bukan seleksi tulis gitu, tapi kita dikumpulin di lapangan, kita disuruh baris. Nah, terus kita disuruh kayak nulis nama aja sama nilai sama motivasi. 3 hari berikutnya itu kelasnya udah jadi ya tinggal kayak milih dari itu aja sih sebenarnya. Nah, tapi dari kelas ini tuh jadi diprioritasin buat ikut ke tingkat kota gitu, meskipun sama kak kelas juga bakalan diseleksi dulu, karena kan ada kakak tingkat yang di atas saya waktu saya kelas 10. Dan waktu itu ketika terpilih, waktu itu ada 6. Jadi dari angkatan saya ada 4, terus kakak kelas ada 2. Itu eh, ya rasanya juga seneng karena ya perjalanannya buat nyampe di situ kan cukup panjang dari mulai kelas 10 semester 1 awal sampai tingkat kotanya itu di kalau nggak salah di semester 2 gitu. Jadi ya cukup senang karena udah lama persiapan dan ya eh, dreamnya udah kecapai gitu sih. Terus ketika dapat kesempatan itu saya tentunya nggak sia-siain kesempatan itu, jadi ya belajar dengan lebih giat lagi, terus expand lebih banyak apa pengetahuan di bidang biologi biar ya semakin komprehensif dan semakin banyak tahu hal gitu sih Kak. Oke, berarti Kak Rizky milih bidang biologi itu karena kebetulan aja atau gimana? Sebenarnya gini, kalau saya sendiri kan saya sebenarnya udah dari SMP itu udah senang biologi, bahkan waktu saya setelah UN gitu saya sudah kayak coba cari soal-soal SN SMA biar tahu gambarnya kayak gimana gitu. Kalau saya sih tetap di barisan itu tetap milih biologi, tapi beberapa orang karena kan barisannya jadi penuh kan, kalau misalnya kayak biologi kan disukai banyak orang gitu, terus yang matematika dan bidang-bidang yang udah ada di sejak SMP itu jadi penuh dan ya beberapa orang ada yang pindah, tapi teman saya yang pindah pun ada juga yang bisa sampai nasional gitu. Jadi menurut saya nggak masalah meskipun sebelumnya nggak punya basic knowledge tentang biologi atau apapun itu, ketika di SMA udah mulai menggeluti dan serius tetap bisa uh, masuk sih Kak. Oke, I see. Oke, tadi kakak ada cerita eh, pertama kalinya masuk sebagai tim sekolah tuh seperti apa. Nah, selama menjalani persiapan dari awal hingga kota, bahkan mungkin provinsi nasional tuh kira-kira apakah kakak menemui kendala? Dan kalau misalkan ada kendala, kira-kira kendalanya apa ya, Kak? Eh, Mungkin menurut saya kendalanya itu kalau misalnya baca materi atau baca terutama biologi ya. Jadi kalau misalnya biologi kan materinya sangat banyak gitu. Nah, kemudian rasanya itu nggak pernah habis dan nggak pernah apa istilahnya nggak pernah siap buat eh, tingkat misalnya tingkat kota atau tingkat apapun itu. Jadi karena kan materinya sangat banyak dan buat mengcover semua itu butuh banyak waktu dan biasanya itu nggak cukup gitu buat membaca semua buku itu dalam waktu tersebut gitu. Jadi mungkin dari saya itu
Jadi kayak keterbatasan waktu karena materinya cukup banyak, tapi, karena ada kayak bantuan dari kakak tingkat yang pernah nasional juga, guru dan juga mungkin dari orang-orang yang lain tentang kayak referensi apa yang harus dibaca dan hal-hal esensial apa yang harus dipelajari. Jadi saya lebih tahu ternyata nggak semuanya itu harus dipelajari, tapi ada hal-hal yang harus ditekenin, ada hal yang, apa ya, ada yang hal must to know, ada yang nggak itu, apa, yang nggak harus ditahuin juga gitu. Jadi ya, harus kayak dapetin tips trik gitu biar nantinya, tahu apa yang mau dipelajari gitu sih, Kak. Oke, kira-kira apakah ada pengalaman yang cukup unik mungkin atau pengalaman yang cukup berkesan selama Kak Rizky menjalani kompetisi mulai dari tingkat kota, provinsi, nasional, platnas, bahkan mungkin ketika Aibo Challenge. Kira-kira ada nggak, Kak? Mungkin kalau dari, nasional itu kalau kan, saya, eee, masuk, OSN itu kelas 10 juga udah masuk, jadi alhamdulillah udah masuk. Nah, waktu, praktikum karena kan di, tingkat kota, tingkat provinsi itu nggak pernah ada praktikum, jadi ketika nasional agak sedikit kaget dan, waktu itu ada topik hewan. Nah, itu unexpected banget bahwa yang keluar itu serangga, tapi serangganya banyak orang yang nggak tahu. Jadi serangganya itu hewan eksotis gitu namanya kecoak Madagaskar. Jadi bukan kecoak biasa, tapi ya kecoaknya bagus banget gitu, tapi banyak orang nggak pernah tahu itu apa dan nggak pernah tahu gimana cara bedahnya, nggak jadi juga nggak tahu itu di bagian dalamnya itu organnya apa dan lain-lain. Jadi ya, itu sih, Kak, yang menurut saya berkesan. Terus, menurut saya lagi eee, ketika kelas 10 juga, ketika waktu diumumin itu, saya kan nggak dapat medali, tapi ketika peringkatnya keluar itu saya tepat di bawahnya perunggu. Jadi perunggu 30, nah saya itu 31. Jadi ya, menurut saya waktu itu ya kurang beruntung dan juga ya sedih juga, tapi, karena kelas 10 dan biologi itu kayak sistemnya beda, tapi, alhamdulillah juga bisa dipanggil ke pelatnas gitu. Jadi meskipun nggak dapat medali, kalau misalnya kelas 10 tapi nilainya kayak tinggi gitu, bisa dipanggil buat pelatnas. Untuk pelatnas sendiri itu mungkin yang terkesan, ya ketemu teman-teman baru, kemudian teman-temannya juga nggak hanya dari Pulau Jawa aja, tapi banyak pulau, terus ya, mungkin menurut saya kayak menegangkannya pelatnas gitu karena, meskipun kayak temenan, tapi istilahnya kayak perang dingin gitu, gimana ya, ya maksudnya tetap berkompetisi gitu. Jadi ya tetap kayak tegang-tegang gimana gitu. Sama kok biologi juga itu, waktu pelatnas itu nilainya bakalan di-publish setiap, setelah teori gitu. Jadi kita bakal tahu kok biologi itu, oh ternyata kita peringkat di mana dan di mana. Jadi, kadang bisa lebih semangat, kadang bisa kayak, oh kayaknya nggak lolos gitu. Jadi ya, bisa, pedang bermata dua gitu sih, gimana cara kita, menghadapi pengumuman itu gitu sih, Kak. Oke, kita sekarang udah tahu ya kalau misalkan banyak peserta di Platos juga yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi KSNP. Mungkin ada pesan dari Kak Rizky terhadap siswa-siswa yang sedang mempersiapkan diri menghadapi KSNP? Ada nggak kira-kira? Mungkin, eee, menurut saya untuk kalau misalnya di bidang biologi, kalau kota ke provinsi itu agak gap, maksudnya soalnya itu mungkin kalau di tingkat kota itu datanya dikit-dikit, tapi kalau di tingkat provinsi itu datanya bakalan banyak. Tapi tetap aja, tetap tenang gitu ngerjainnya. Intinya kalau misalnya punya, banyak waktu dan udah banyak latihan, jadi bisa tahu kira-kira satu soal butuh berapa, itu lebih baik dibaca dulu soalnya, datanya, dan baru ke, pernyataannya. Kalau misalnya masih kayak struggling buat, me-manage waktunya, mungkin menurut saya ada tips kayak baca dari pernyataannya dulu, tapi itu sebenarnya nggak terlalu disaranin karena, takutnya nggak dapet, apa ya, whole, secara keseluruhan apa sih maksud dari soal itu, tapi itu bisa membantu buat ngerjain lebih cepat. Kemudian mungkin udah harus, banyak baca buku yang lain, nggak hanya Campbell, tapi juga buku-buku yang lebih advance kayak Alberts atau ya buku-buku biologi yang lain karena ya itu tadi kalau misalnya kota ke provinsi itu agak kayak ada,
jaraknya agak jauh gitu, maksudnya tingkat kesusahannya. Jadi ya harus, lebih banyak baca lagi dan juga mungkin bisa coba-coba ngerjain soal OSN tahun sebelumnya. Jadi kita bisa tahu, cara me-manage waktu, kemudian bisa tahu 3 jam itu rasanya gimana ngerjainnya dan, belajar ngelatih baca data gitu sih, Kak. Oke, baik. Terima kasih sharing-sharingnya Kak Rizky. Semoga dengan sharing-sharing ini banyak siswa yang terinspirasi dari cerita Kak Rizky yang Iya, hanya amin. berbaris ya, berbaris terus, tapi mewakili Indonesia di ajang Iya Aibo Challenge. Baik, terima kasih Kak Rizky atas waktunya. Selamat sore. Bye. iya, terima kasih, Kak.